to get another goal? Yes, definitely. Of course, I'm very happy. I always want to score, so I'm glad that I'm back on the score sheet. Yeah, definitely. I think we all enjoyed it out there. Like, we were very dominant on their half, pressing really well, creating chance after chance, and it's just our fault that we didn't put the game to bed. Yeah, the goal in the second half that didn't come would have wrapped the game up, wouldn't it? But wasn't to be, as it turned out. Yes, definitely. Like, we still created enough good chances, and we should have just converted them, and then it would have been an easy afternoon. But yeah, we let ourselves down a little bit with that. But I think we showed real mentality and like just kept going. Kembali, ayolah, kita ini jangan asik sendiri gitu loh, ya. Ketika figur-figur terbaik atau potensi terbaik yang ada di seluruh dunia mau melakukan perbaikan sepak bola Indonesia, saya terbuka gitu loh. Main yang mohon maaf nih berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah, PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Akhirnya tersadar, Joel Piru penuhi panggilan tanah air demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Di tengah gemuruh euforia sepak bola nasional, publik kembali dikejutkan dengan kabar besar, Joel Piru, striker tajam asal Belanda yang bermain di Inggris, resmi memilih untuk membela timnas Indonesia. Langkah yang mengejutkan sekaligus membanggakan ini datang menjelang momen paling krusial dalam sejarah sepak bola tanah air, keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia FIFA. Setelah bertahun-tahun bermain di level tertinggi Eropa, dan sempat memperkuat timnas Belanda U20, Piru akhirnya mengikuti panggilan hati untuk kembali ke akar leluhurnya. Ia menjawab panggilan tanah air, membawa harapan baru untuk Garuda. Joel Piru lahir di Belanda dan meniti karir sepak bolanya di Akademi PSV Eindhoven, lalu bersinar di Swansea dan kini membela Leeds United di Championship Inggris. Namun di balik prestasi dan kehidupan Eropanya, Joel tidak pernah lupa dari mana darahnya berasal. Ibunya diketahui memiliki garis keturunan Indonesia, dan sejak kecil ia tumbuh dengan cerita-cerita tentang Nusantara dari keluarganya. Langkah Joel bukan sekadar sensasi, tapi simbol akan pentingnya koneksi terhadap akar budaya dan identitas. Ia memilih Indonesia bukan karena kehabisan peluang di Belanda, tapi karena menyadari ada sejarah, harapan, dan masa depan yang bisa dia bantu bangun bersama Garuda. Kabar ketertarikan PSSI terhadap Joel Piru bukan hal baru. Nama Piru sudah masuk radar sejak 2022, namun proses naturalisasi tidak serta-merta mudah. Diperlukan verifikasi dokumen keturunan, dukungan hukum, dan tentu saja persetujuan dari FIFA untuk perpindahan asosiasi pemain. Namun PSSI, di bawah komando Erick Thohir dan dukungan penuh dari pemerintah, menunjukkan komitmen luar biasa. Semua proses hukum dan administrasi dikebut, dan akhirnya, pada tahun 2025, FIFA resmi menyetujui Joel Piru untuk bermain bersama timnas Indonesia. Ini adalah salah satu langkah monumental dalam sejarah sepak bola kita. Indonesia memang telah menunjukkan performa luar biasa dengan pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Ramadan Sananta. Namun, kehadiran Joel Piru, seorang striker dengan postur 1,85 meter, insting gol tinggi, dan pengalaman melawan bek-bek Eropa, membawa level baru bagi lini serang Indonesia. Di Leeds, Piru dikenal sebagai predator di kotak penalti. Tajam dalam duel udara, cepat dalam membaca ruang, dan klinis dalam menyelesaikan peluang. Dalam 2 musim terakhir, ia mencetak lebih dari 30 gol di Championship, liga yang dikenal sangat keras dan kompetitif. Kini, semua kekuatan itu akan digunakan untuk satu misi, membawa Garuda terbang tinggi di Piala Dunia. Kabar bergabungnya Joel Piru menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Tagar-tagar Piru untuk Garuda langsung memuncaki trending di X, Twitter, dan Instagram. Netizen menyambut kehadirannya dengan rasa bangga dan harapan besar. Antusiasme ini sangat beralasan. Dalam sejarah panjang Indonesia,
baru kali ini kita punya kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang saling melengkapi dan benar-benar siap bersaing di level dunia. Setelah perjuangan panjang di babak kualifikasi, Indonesia akhirnya lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah pencapaian bersejarah yang dulu hanya menjadi mimpi. Namun lolos saja tidak cukup. Indonesia ingin membuktikan diri sebagai tim yang kompetitif, bukan sekadar penggembira. Dan kehadiran Joel Piroe memberikan dimensi baru pada taktik dan eksekusi di lapangan. Bayangkan kombinasi umpan Marcelino Ferdinand, pergerakan oleh Romeni, dan penyelesaian mematikan Joel Piroe di depan gawang. Ini bukan lagi teori, ini kenyataan yang akan segera disaksikan dunia. Kisah Joel Piroe adalah cermin dari perjalanan seorang anak diaspora yang akhirnya menemukan jalannya kembali ke akar. Di tengah gempuran modernitas, ia membuktikan bahwa identitas tidak hilang hanya karena jarak atau waktu. Ia memilih untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah negara yang tengah bangkit dan berjuang mengukir sejarah. Ia menjadi simbol bagi ribuan anak muda keturunan Indonesia di luar negeri, bahwa pulang ke tanah air bukan berarti mundur, tapi justru langkah berani menuju kebesaran. Dengan Joel Piroe di lini depan, Indonesia kini bukan hanya punya harapan, tapi juga kekuatan nyata untuk bersaing di Piala Dunia. Ia bukan sekadar pemain, tapi representasi dari generasi baru yang punya kualitas, kebanggaan, dan komitmen terhadap merah putih. Sejarah baru tengah ditulis. Garuda, yang dulu hanya mampu mengepak di regional Asia Tenggara, kini siap terbang tinggi di langit global. Dan Joel Piroe akan menjadi salah satu sayap penting dalam penerbangan bersejarah itu. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan langsung mengabulkan permintaan pelatih anyar Timnas Indonesia, Alex Pastoor, untuk mendatangkan striker berdarah Indonesia Belanda, Joel Piroe, ke dalam skuad Garuda. Keputusan cepat ini menjadi sinyal bahwa PSSI benar-benar serius dalam meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia mendatang. Pelatih asal Spanyol, Alex Pastoor, baru saja resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sintayong yang memilih tidak memperpanjang kontraknya. Dalam konferensi pers perdananya, Pastoor menegaskan bahwa dirinya ingin membangun Timnas Indonesia yang lebih tajam di lini depan, dan memiliki variasi serangan yang mematikan. Saya ingin membawa filosofi permainan menyerang, dan untuk itu saya butuh striker dengan naluri gol tinggi.